Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Ayolah ikhwah, a'azzani wa a'azzakumullah. Kita lanjutkan pembacaan Al-Adabul Mufrad. Berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah, babu yabda'ul kabiru bil kalami was su'al. Bab orang tua, orang yang lebih tua memulai terlebih dahulu perkataan dan pertanyaan. Bab orang yang lebih tua lebih dahulu memulai perkataan dan pertanyaan. Maksudnya orang yang lebih tua itu lebih berhak dalam memulai pembicaraan dan pertanyaan. Bukan yang lebih muda, tapi yang lebih tua. Berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Sulaiman bin Harb qala haddatsana Hammad bin Zaid an Yahya ibn Sa'id an Bushair ibn Yasar maula al-Ansar an Rafi' ibn Khadij wa Sahl ibn Abi Hathmah annahuma haddatsahu anna Abdullah ibn Sahl wa Muhayyisata bin Mas'ud ataya Khaybar fatafarraqa fin nakhl faqutila Abdullah ibn Sahl faja'a Abdurrahman bin Sahl wa Huwayyisatu wa Muhayyisatu bin Mas'udin ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fatakallamu fi amri sahibihim fabada'a Abdurrahman wa kan asgharal qaum faqala lahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kabbir kabbirul kubr qala Yahya liyal kalam al-akbar fatakallamu fi amri sahibihim faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam istahiqu qatilakum aw qala sahibakum bi aymani khamsina minkum qalu ya Rasulullah amrun lam narah qal fatubri'ukum yahudu bi aymani khamsina minhum qalu ya Rasulullah qaumun kuffar fafadahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min qibali. Qala Sahal fadraktu naqatan min tilkal ibil fadakhaltu mirbadan lahum faraqabatni birijliha. Telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Harb, ia berkata telah menceritakan kepada kami Hammad bin Zaid dari Yahya bin Sa'id dari Bushair bin Yasar maula Ansar dari Rafi' bin Khadij wa Sahal bin Abi Hathmah bahwasanya keduanya menyampaikan kepadanya bahwasanya Abdullah bin Sahl dan Muhayyisah ibnu Mas'ud mendatangi Khaybar. Lalu keduanya berpisah di sebuah pohon kurma. Lalu Abdullah bin Sahl pun terbunuh. Datanglah Abdurrahman bin Sahl dan Huwayyisah dan Muhayyisah anak Mas'ud kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu mereka berbicara tentang perkara sahabat mereka. Abdurrahman pun memulai perkataan, padahal dia yang paling muda di antara mereka. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, dahulukanlah yang lebih tua. Yahya berkata, perawi hadis Yahya bin Sa'id menjelaskan, maksudnya yang memulai berbicara adalah yang paling tua. Fatakallam, lalu mereka pun berbicara tentang perkara sahabat mereka yang terbunuh. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, kalian dapatkan diat teman kalian dengan 50 sumpah dari kalian. Dapatkan dia teman kalian dengan 50 sumpah dari kalian. Mereka menjawab, ya wahai Rasulullah, perkara yang tidak kami lihat kami bersumpah. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda, kalau demikian orang-orang Yahudi bisa lepas tangan dari kalian dengan 50 sumpah dari mereka.
Mereka kembali berkata, wahai Rasulullah, kaum kafir, mereka itu orang-orang kafir. Maka Rasulullah SAW pun membayar diat Abdullah bin Sahl. Beliau membayar diat Abdullah bin Sahl dari diri beliau sendiri. Beliau membayar diat Abdullah bin Sahl dari diri beliau sendiri. Sahal berkata, perawi hadis ini, aku sempat mendapati unta yang dibayarkan sebagai diat Abdullah bin Sahl. Aku memasuki tempat berkumpul mereka unta-unta tersebut, lalu aku pun disepak oleh kaki unta tersebut. Nah ini hadisnya ya ikhwah dari Rafi' bin Khadij dan Sahal bin Abi Hathmah. Kedua-duanya bercerita, duanya sahabat Nabi. Keduanya bercerita bahwasanya ada dua orang sahabat Nabi, yang satu namanya Abdullah bin Sahl, yang satu Muhayyisah ibnu Mas'ud. Abdullah bin Sahl dan Muhayyisah ibnu Mas'ud. Nah, keduanya mendatangi Khaybar. Khaybar yaitu sebuah kampung dari Madinah masih berapa puluh kilo ya, masih lumayan. Nah, dulu di Khaybar ini tempatnya kaum Yahudi, dan ketika itu belum ada konflik, tidak ada konflik. Nah, keduanya Abdullah bin Sahl dan Muhayyisah ibn Mas'ud ini berpisah di sebuah pohon kurma. Nah, setelah berpisah di pohon kurma, Muhayyisah pergi kemana? Dia balik lagi, dia dapati Abdullah bin Sahl sudah dalam keadaan terbunuh. Ininya sudah digorok orang, bersimbah darah. Nah, perkara ini membuat Muhayyisah terkejut. Kemudian dia pun melaporkan ini kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia Muhayyisah dengan Abdullah ini sama-sama pergi ke Khaybar. Nah, ketika berpisah balik lagi, ternyata Abdullah bin Sahl sudah terbunuh, sudah tergorok lehernya, sudah digorok orang. Maka Muhayyisah pun pergi kepada Nabi bersama Abdurrahman bin Sahl, saudara yang terbunuh, Abdullah bin Sahl, dan juga bersama Huwayyisah, saudaranya dia. Jadi Muhayyisah sama Huwayyisah ini saudaranya, sama Abdurrahman bin Sahl, saudara yang terbunuh. Jadi total 3 orang. Lalu keduanya mendatangi Nabi, lalu menyampaikan perkara saudara mereka yang terbunuh ini. Saudaranya mereka terbunuh itu Abdullah bin Sahl. Nah, mereka ingin berbicara pada Nabi. Nah, yang mulai bicara adalah Abdurrahman bin Sahl, saudara yang terbunuh tadi. Dan dia orang yang paling muda. Di antara 3 orang ini, si Abdurrahman paling muda. Ya, walaupun dia saudara yang terbunuh tadi, tapi dia paling muda. Maka Nabi pun bersabda, kabbiril kubr, dahulukan yang lebih tua. Dalam riwayat lain sebenarnya kabbir, yang tua ya, dahulukan yang tua. Maksudnya, kata Yahya bin Sa'id perawi hadis di sini, maksudnya yang berbicara hendaknya orang yang paling tua, bukan Abdurrahman paling muda ya, jangan yang paling muda, yang paling tua. Akhirnya mereka pun 2 orang itu selain Abdurrahman berbicara tentang perkara Abdullah bin Sahl yang terbunuh. Disampaikan kepada Rasulullah bahwa Abdullah bin Sahl diketemukan di Khaybar dalam keadaan lehernya dari gorok, bersimbah darah. Padahal di Khaybar ketika itu ada kaum Yahudi. Maka dugaan akan ke arah mana? Yahudi kan? Nah, lantas apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Kalian dapatkan diat teman kalian, diat si Abdullah bin Sahl, dengan sumpah 50 orang dari kalian. Maksudnya apa? Karena Abdullah bin Sahl terbunuh di Khaybar, dan Khaybar tempatnya orang Yahudi, maka dugaan kuat pelakunya orang Yahudi. Maka kalau kalian ingin dapat diat itu artinya denda karena membunuh seseorang. Kalau kalian ingin dapatkan diat saudara kalian, kalian bersumpah dengan 50 orang bahwasanya si fulan orang Yahudi membunuh. Nah, ini maksudnya ya. Ini namanya qasam, Bapak. Dalam istilah ilmu fikih namanya qasam. Sumpah, 50 sumpah yang diucapkan oleh keluarga korban, ya, keluarga terbunuh. Jadi kata Rasulullah,
kalian dapatkan diat saudara kalian, teman kalian, dengan sumpah 50 orang di antara kalian. Jadi keluarganya Muhayyisah, Abdullah bin Sahal, atau mungkin sukunya, 50 orang dikumpulkan lalu berkata, kami bersaksi si fulan Yahudi membunuhnya, kami bersaksi. 50 orang, ya. Namun kata Muhayyisah, Huwayyisah, dan Abdurrahman bin Sahal, ya wahai Rasulullah, kami nggak lihat siapa pembunuhnya. Bagaimana kami bersaksi, bersumpah tentang sesuatu yang tidak kami lihat? Artinya, kalau sumpah itu kan artinya kami menyaksikan. Namanya sumpah demi Allah, saya menyaksikan fulan, jelas orangnya. Tapi kami nggak tahu pembunuhnya siapa. Cuman dugaan kuat orang Yahudi gitu loh. Kami nggak lihat, bagaimana kami bersumpah, bagaimana kami bersaksi. Akhirnya kata Rasulullah, kalau begitu, kalau kalian tidak bersaksi, berarti orang Yahudi bisa lepas tangan. Dengan apa? Sumpah 50 orang di antara mereka. Jadi kalau keluarganya Abdullah bin Sal tidak mau bersumpah bahwasanya orang Yahudi ini membunuh, berarti orang Yahudi bisa lepas tangan. Dia nggak perlu bayar diat dengan sumpah 50 orang di antara mereka. Kami, demi Allah, kami tidak membunuh Abdullah bin Sal. Yang satu lagi mengatakan, demi Allah, kami tidak membunuh Abdullah bin Sal. 50 orang. Dengan sumpah 50 orang Yahudi, lepas mereka. Nggak kena tuntutan apapun. Nah, ini orang Yahudi. Namun, apa reaksi dari Muhayyisah, Huwayyisah, dan Abdurrahman bin Sahal? Wahai Rasulullah, mereka itu orang-orang kafir. Artinya gimana sumpah mereka diterima? Namun Rasulullah nggak anggap itu, ya. Maka Rasulullah untuk menyelesaikan masalah disuruh sumpah, mereka nggak menyaksikan langsung. Terus mau dituntut Yahudi, mereka nggak mau bersumpah, berarti Yahudi bisa lepas tangan. Ya sudah, bagaimana? Akhirnya Rasulullah pun memutuskan si Abdullah bin Sahal yang terbunuh ini diatnya dibayar oleh beliau sendiri, bukan oleh orang Yahudi, oleh beliau, karena orang Yahudi udah lepas tangan, ya. Karena apa? Mereka sendiri tidak mau bersumpah 50 sumpah untuk menyatakan si Yahudi pembunuh. Akhirnya apa? Rasulullah memutuskan, udah yang bayar diat saya sendiri, karena beliau sebagai amir, sebagai pemimpin gitu. Nah, itu hadisnya ya ikhwah. Lalu di sini Imam Bukhari menyebutkan perawi hadis Sahal bin Abi Hathmah, sahabat Nabi, berkata setelah menyampaikan hadis ini, aku pun mendapati 1 unta dari 100 unta yang dibayar Rasulullah itu. Aku masuk di tempat berkumpulnya mereka, lalu aku pun disepak dengan kakinya. Nah, mungkin karena untanya ini kaget atau apa, jadi ketika dia masuk langsung disepak oleh kaki unta tersebut. Nah, ini hadisnya, insya Allah jelas. Nah, dari hadis ini kita bisa mengambil beberapa pelajaran. Di antaranya pertama, disyariatkan qosamah. Disyariatkan qosamah. Qosamah yaitu bersumpah yang muncul dari keluarga korban menuntut diat dari orang tertentu. Ya, kalau memang mereka tidak menyaksikan langsung. Ya, contohnya tadi Muhayyisah, Huwayyisah, dan Abdurrahman bin Sahal tidak menyaksikan langsung pembunuhnya. Maka Nabi ini solusi, udah kalian bersumpah 50 orang di antara kalian si fulan Yahudi membunuh. Namun Muhayyisah, Huwayyisah menyatakan nggak tenang mereka. Gimana kami bersaksi padahal kami tidak melihat? Nah, ini menunjukkan disyariatkan sama Bapak, ya. Jadi kalau ada kasus seperti itu di tengah kaum muslimin, ada orang terbunuh di antara keluarga kita, terbunuh di suatu tempat, dan kita punya dugaan, misalkan orang kampung itu membunuh, dugaan kuat, ya, bukan cuman dugaan biasa, dugaan kuat. Misalkan kebetulan saudara kita itu punya konflik sama orang di kampung tertentu, orangnya kita tahu selama ini konflik dengan siapa. Nah, suatu hari dia datang ke kampung tersebut, terbunuh. Kita tidak lihat langsung, tapi dugaan kuat orang kampung itu si fulan namanya, karena selama ini punya konflik. Maka kalau kita ingin dapat diat saudara kita, kan asalnya kisos, ya, tapi karena kita misalkan nggak ingin kisos, maka kita bisa dapat diat saudara kita dengan cara apa? Sumpah 50 orang di antara keluarga kita ini, si fulan begini. Ini namanya qasama. Kalau tidak mau, berarti orang dari kampung itu bisa bersumpah kami tidak melakukannya. Kalau udah gitu, udah nggak dapat hak diat itu, apa ya. Nah, ini faidah pertama. Ini harusnya panjang, ya, nggak usah banyak faidahnya.
3 saja ya. Itu pertama, disyariatkan qasam. Lalu faedah kedua yang bisa kita petik dari hadis ini, sahnya sumpah orang kafir. Sahnya sumpah orang kafir terkait dengan darah dalam seperti kasus seperti ini. Jadi kalau orang Yahudi, di sini dalam hadisnya Yahudi kafir kan? Kafir. Maka kalau dalam kasus seperti ini, sumpahnya orang kafir diterima. Jadi kalau orang Yahudi tuduh, apakah kalian bunuh? Lalu mereka bersumpah, demi Allah 50 orang, kami tidak membunuh. Selesai. Sumpah mereka diterima dalam kasus seperti ini. Lalu faedah terakhir yang bisa kita petik dari hadis ini, sesuai dengan judul bab, hendaknya yang berbicara adalah orang yang lebih tua, paling senior, bukan yang paling muda atau paling junior. Artinya orang tua dalam hal ini dimuliakan. Dalam Islam, orang yang paling tua, lebih tua dimuliakan, didahulukan dibandingkan yang lebih muda. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.